Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah, duyufur rahman, duyufullah, undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahur Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di pagi jelang siang hari yang berbahagia ini Allah pertemukan, Allah satukan kita semua untuk mengikuti rangkaian manasik ibadah umroh. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Bapak Ibu, undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Saur orang Sunda mah sampurasun. Naon nu kempes, Pak? Ban motor kempes. Rampes, alhamdulillah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kelihatan ini wajah-wajah para penghafal Quran semua ya. Quran surat Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Tilu suratnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, eta we teras. Anas, Al-Falaq, sareng Al-Ikhlas. Tapi kita tidak boleh menyepelekan 3 surat itu atau 2 surat itu. Karena kadangkala kalau kita menyepelekan, jarang dibaca lagi Bu ya, jarang dibuka lagi, jarang dihafalkan lagi, bisa jadi bacaan Nas ketukar sama surat Al-Falaq. Emang bisa gitu Ustaz? Surat Anas ketukar sama Al-Falaq? Bisa kalau kitanya ngelamun ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, hasilnya jadi ke Al-Falaq Ustaz tina Anas. Mohon da urangna ngalamun, kitanya ngalamun. Al-Falaq bisa jadi ketukar sama Anas kalau kitanya ngalamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin. Ongkol lepat tapi diteraskeun kumaha ya teh. Tah nah sina Ustaz jadi tina manasik kana bacaan Al-Qur'an. Ini sangat penting sekali. Nanti sunnahnya setelah kita selesai tawaf, kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. 2 rakaat. Nu kahiji ngaos atas Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Ini persoalannya kadang-kala kita baca surat Al-Kafirun nggak tahu ujungnya. Duka hilap, duka ngalamun, duka nanti saking aura Ka'bahnya sangat luar biasa, karena biasa kita lihat mungkin di gambar Pak ya, di video, ya ngadarek-dek Pak Idun Ka'bah, pas baca wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Dugi ka nangis, sampai nangis tuh ibu tuh wala antum a'biduna ma a'bud. Manawi teh menghayati, mendalami Quran, ternyata teterang tungtungna nggak tahu ujung dari surat Al-Kafirun. Maka ada kesempatan tuh sebelum tanggal 5 untuk kita bersiap membaca lagi Quran, lihat lagi doa-doanya gitu ya, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan dengan rinci. Kalau Bapak Ibu yang hadir offline maupun online via Zoom yang ada pertanyaan dan kurang difahami, jangan malu untuk ditanyakan ya. Malu bertanya sesat di Mekah. Iya, sesat di Mekah leresnya.
Baik, saudara-saudara, karena di sini ada dari berbagai daerah, Bandung, Jakarta, dan beberapa kota yang lainnya, jadi saya menggunakan bahasa Arab ya. Siap bahasa Arab? Bu, kalau kesasar di Arab gimana ya Ustaz? Saya kesasar di Arab dan nggak bisa bahasa Arab. Ah, kata siapa nggak bisa bahasa Arab? Kalau kesasar udah aja bilang ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, berarti kesasar kan? Baik, kita lihat dulu rangkaian manasik ibadah umroh. Perkenalkan, nama saya Deden Nugraha, bukan Afgan, bukan Teku Wisnu, juga bukan nama-nama yang lain. Asli orang Sundanya, USA. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi manasik, rangkaian manasik praktis ibadah umroh. Lanjut. Baik, ini waktu saya masih muda. Ya, berikutnya. Klik saudara-saudara. Kita akan lihat mengenai kegiatan ibadah umroh. Nah, ini lihat Al-Baqarah 196. Insya Allah Bapak Ibu sudah bahkan pernah mendengar ayat ini ya. Tadi di mukadimah di awal pembukaan saya sampaikan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh itu lillah, karena Allah. Ini bicara karena Allah berarti setiap ibadah, amal soleh yang kita lakukan, kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti tashihun niyah, meluruskan, membenarkan niat. Jangan pernah menyepelekan niat. Ya, karena kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tuksiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalan kecil, Bapak Ibu, tapi menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Dan bisa jadi ada orang yang melakukan amalan besar jadi kecil pahalanya, bahkan jadi hilang pahalanya, lagi-lagi disebabkan niat. Bapak Ibu pergi ke Mekah, ke Madinah ini, mari kita sama-sama luruskan niat. Niatnya karena Allah, bukan karena oleh-oleh ya, karena Allah. Karena Allah. Yuk kita sama-sama luruskan niat. Punten, mohon maaf, kita umroh itu bukan karena malu tetangga udah pada umroh Ustadz, masa saya belum umroh? Malu teman-teman di kantor juga udah pada umroh, bahkan ada yang haji, masa saya nggak dipanggil haji, minimal haji kecil hanya hana alit ketina kartu nama teh gitunya. Malu jangan. Jadi kita melaksanakan ibadah itu, semua ibadah, terkhusus ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Kalau ibadah karena Allah, ketika ada ibadah yang berat sekalipun, umroh berat atau enggak Bapak Ibu? Abot nggak umroh itu? Berat nggak? Ibadah fisik kan? Dari Bandung, dari Jakarta. Kalau dari Jakarta, alhamdulillah ya bisa langsung ke bandara. Dari Bandung ke bandara berapa jam? 3 sampai 4 jam. Belum nunggu penerbangan. Terus kita penerbangan. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, 9 atau 10 jam. Berat kan? Pas nanti di sana, tiba di hotel, nunggu koper. Koper sudah siap, di lift ngantri, belum di lift ngantri, di masjidnya juga berdesak-desakan, karena yang umroh bukan hanya Bapak Ibu semua, tapi di seluruh dunia juga, dari berbagai dunia mereka sama-sama ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau ibadah umroh kita enggak karena Allah, bukan karena Allah, aduh capek, lelah, kita udah berlelah-lelah, tenaga kita, pikiran kita, pengorbanan kita, uangnya udah dikeluarkan nggak sedikit mungkin ya. Kalau nggak karena Allah, pasti ketika berada di Mekah Madinah tuh yang ada adalah banyak sekali kekecewaan gitu kan. Karena hati yang kotor, hati yang kiru, hati yang kotor, hati yang bersih yang bukan karena Allah, ya, merasa hebat gitu kan. Padahal ada yang maha hebat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang terjadi pasti banyak kekecewaan, banyak ketidaksesuaian mungkin menurut kita. Ingat, kalau ada sesuatu yang ternyata yang tidak sesuai, padahal pihak travel, mohon maaf ya, sudah memaksimalkan pelayanan, tapi kadang-kala ada aja ujian tuhnya. Ingat ya, kita berangkatnya umroh itu ke Mekah. Beda dengan perjalanan biasa kalau kita lagi main ya. Bapak Ibu mungkin main ke luar negeri biasa kan ya. Tapi kalau untuk ibadah haji, ibadah umroh ini, Masya Allah, ujiannya ada aja. Ya tadi ya, ujian kesabaran. Mohon maaf ya, kita tuh betul-betul sabar. Di bandara juga udah diuji sabar. Begitu turun dari pesawat tuh kan, kita harus periksa apa tuh?
Paspor. Kan itu mesti ngantri. Ngantri terus nunggu koper ya. Koper kan mesti dicek tuh, jangan sampai ada koper yang ketinggalan di Madinah atau ketinggalan di Mekah. Begitu kita ke kamar, mana sih nang koper abdi? Aduh Gusti, koper abdi teu aya. Karena kitanya mungkin tergesa-gesa ya. Pengen cepat-cepat ke sana, pengen cepat-cepat umroh, pengen cepat-cepat langsung ke Mekah, padahal ada tahap-tahap yang harus diikuti. Pemeriksaan kopernya, setelah di sana, begitu tiba di hotel, ingat hotelnya juga bukan milik kita gitu ya. Dari berbagai negara ada, harus periksa dan sebagainya. Jadi mohon untuk sama-sama kita luruskan niat kita. Kalau karena Allah, insya Allah ibadah seberat apapun jadi ringan. Tapi kalau bukan karena Allah, ibadah seringan apapun menjadi berat. Ya, kita persingkat aja ya. Berikutnya, apa Ustaz keutamaan umroh ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, wal hajjul mabrur raisalahu jazaun ilal jannah. Dari ibadah umroh yang satu ke ibadah umroh yang lainnya merupakan pelebur dosa dan noda atau kafaroh di antara keduanya. Saya tanya nih, Bapak Ibu meluangkan waktu khusus ke kantor izin, kemudian mengeluarkan biaya untuk umroh. Niatannya apa sih? Maksud ke sana teh ngapain sih? Kalau orang yang sudah ikut manasik, pasti jawabannya adalah, Ustaz, saya ingin dosa saya diampuni sama Allah. Cung di sini yang tidak pernah berdosa ada nggak? Nggak ada ya? Teteh pernah berdosa? Kalau ada yang ngacung, berarti dia menjadi orang yang berdosa. Kenapa? Karena merasa diri paling suci, merasa diri paling bersih. Ya, semua orang yang betul-betul tahu, faham keutamaan ibadah umroh itu membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan, kekhilafan, entah kesalahan kepada suami, ya, entah dari suami kepada istri, mungkin ada sesuatu yang tidak sreg di hati, tapi kemudian jadi berdosa. Kenapa? Karena kata-kata kita yang bikin sakit hati dari istri, kan bisa jadi ya. Entah mungkin dari dosa istri kepada dosa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, dengan umroh itu betul-betul jadi kifarat, jadi penghapus dosa. Yakin kalau umrohnya benar ya, mabrur ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan orang yang baru selesai haji umroh itu kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan bersih atau kotor? Bersih, suci. Hoyong teu pengen nggak kita selesai umroh teh Ustaz, alhamdulillah sina abdi teh meni asa regreg, hati tenang, ibadah nyaman. Jadi awalnya nggak pernah ke masjid, selama umroh ke masjid, pulang dari umroh tuh alhamdulillah rajin ke masjid, masya Allah. Berarti itu pertanda dosa diampuni, kata-kata juga terjaga, sikap terjaga, maka dia akan mendapatkan ini nih, kifarat, menghapus dan pelebur dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain melainkan surga. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, masih di hadis yang tadi, yang ini ya, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah para tamu Allah, disebutnya duyufullah. Ibu, bapak yang di Zoom ataupun yang datang ke sini, kalau saya menjadi tamunya bapak ibu, tamu nih, kira-kira bapak ibu akan memberikan jamuan apa ke saya? Dijamu nggak kalau saya sebagai tamu? Oh pasti. Ustaz ingin apa? Ingin lewatnya, ingin apa? Kebabnya. Nah, udah sih. Wah, yang terbaik lahnya. Siropna, oyong naona sadaya rupi pami ayah. Kadang karena kita sebagai penjamu tamu Allah, ketika tidak ada pun kadang di ayah-ayahnya punya sepuka punggur makan gitu banyak. Nute ayah oge di ayah-ayahkeun. Ketika tidak ada tuh karena kita ingin memuliakan tamu loh. Maka ketika kita lihat hadis ini, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah para tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Kira-kira Allah mengabaikan kita enggak? Enggak mungkin. Allah pasti akan memberikan jamuan terbaik kepada kita semua. Karena itu manakala mereka memohon kepadanya, niscaya Ia memenuhi permohonan mereka. Kalau kita berdoa, yakin pasti dikabul. Puntennya, kalau di Indonesia ini, di Bandung, di luar dari tanah haram, hanya waktu yang dikabulkannya doa. Tapi kalau Bapak Ibu ketika berada di Mekah dan Madinah, bukan hanya waktu saja, tapi tempatnya pun dikabulkan untuk berdoa. Tempatnya juga dikabulkan, kan tanah haram, tanah suci.
Jangan sembarang berucap, jangan sembarang mengucapkan sesuatu gitu ya. Karena itu adalah tanah suci, tanah haram. Maka saat kita berada di Mekah Madinah, please mohon untuk maksimalkan berdoa kepada Allah. Sing seueur ngadoa sok hoyong naon Ustaz cina abi hoyong nikah. Nikah deui Ustaz. Oh nya mungkin dulu udahan kan Bu, bisa jadi ya. Yang dulu ternyata akhirnya adalah bercerai, sekarang ingin memperbaiki diri. Ibu masuk seuzonnya. Hoyong nikah dia jadi dua cenah istrina nya teu naon atuh da opat ge. Jadi ketika berdoa, Ustaz saya belum nikah. Udah nikah belum? Oh tuh acan. Eta si AA operator Ustaz di travel, sing dipasihan pasangan yang terbaik ya Allah. Mendoakan juga tuh. Kita nggak hanya mendoakan diri dan keluarga kita, kita doakan juga orang-orang yang memang sangat butuh untuk didoakan. Ibu bapak, kalau ibu bapak berangkat nih, biasanya jamaah itu bilang apa kepada bapak ibu yang hendak berangkat? Ece nitip doanya, sok itunya. Jarang yang, Pak nitip lah 5 kilo kurma ajwa, 2 kilo na kurma sukari, beras teh gamisna, moal, jarang. Kalaupun ada, ya sebaiknya kalau kita tidak bisa memegang amanah, sebaiknya tolak aja. Apalagi kalau tidak sambil dititipkan uang, wah itu nyari hati pisannya. Nitip meser oleh-oleh, baru itu nitip artosna Pak. Tolak ya mah, aslina lebih baik tolak. Jadi yang biasa diminta titipan itu adalah doa. Dugi ka nyimpen kertasnya. Ibu bapak nitip ya saya ini kertasnya, pas dibuka, Gusti ya tak panjang gitu nggak buru-buru minta doa. Nah sekiranya kita bisa doakan. Ustadz gimana kalau ada yang minta doa banyak sekali? Toh saya dikumkeun sadayana. Ya kalau kita memang kesulitan untuk mengungkapkan dari permohonan tersebut. Jadi intinya orang yang berangkat ibadah haji umroh adalah para tamu Allah, dan kalau kita memohon dan kita pasti akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, pasti dipenuhi permohonan kita. Dan manakala mereka memohon ampun, Ustadz abi hoyong nyuhkeun ampun, mangga ke Allah langsung, niscaya Allah akan mengampuni kita. Ya. Berikutnya, nah ini keutamaan umroh, kata Rasulullah, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melaksanakan ibadah Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjid apa yang pertama? Masjidku ini, Masjid Nabawi. 2, Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ini ternyata 3 masjid yang dianjurkan, disunahkan untuk didatangi. Oh, apalagi sholat di Masjidil Haram, Bu, lebih baik dari sholat di masjid-masjid yang lain. Berapa kali lipat ini pahalanya? Sholat Bapak Ibu nanti di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Sholatnya Bapak Ibu di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1.000 kali lipat lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain. Sholat Bapak Ibu nanti ke Masjidil Aqsa, ayo ke Masjidil Aqsa? Mau nggak ke Masjidil Aqsa? Palestina? Ayo atuh. Ayeuna perang. Nya perang teh di Gaza, dan di Yerusalem nama insyaallah aman. Ya atuh diniatkan minimal Ustadz abdi teh umroh atos, udah selesai umroh pengen ke Masjidil Aqsa. Ya, masalah nanti berangkat itu namanya sama kumaha takdirnya. Karena kadangkala ada orang yang sudah ada di perbatasan menuju ke Aqsa, kan perbatasannya bisa melalui Mesir, bisa melalui Yordania ya. Misalkan dari Mesir, dari Taba border perbatasan, eta teh itu tuh kadang kita sudah mengajukan visa 45 hari sebelum, ditolaknya pada waktu itu juga. Posisi kita sudah berada di perbatasan. Nah itu kadang-kadang memang memilikannya, ya kita tahu bersama, seperti itulah memang situasi kondisi di Palestina. Baik, berikutnya kita lanjut ke, ini masuk ke materi inti kita ya, definisi umroh. Sebelum diklik, udah diklik nggak apa-apa. Apa itu umroh? Umroh itu adalah ziarah. Mengunjungi apa kita umroh itu? Mengunjungi Ka'bah. Hati-hati ibu-ibu, jangan mengunjungi terus mall ya. Nah, teman sanes umroh atau teman belanja. Jadi umroh sesungguhnya itu pasti dia akan mengunjungi Ka'bah, punya maksud untuk beribadah. Mengunjungi Ka'bah untuk beribadah dengan melaksanakan 1, ihram, 2,
tawaf, 3 sa'i, dan 4 tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih ridho Allah. Itulah umroh. Paham ya? Umroh itu kita berkunjung ke Ka'bah, punya niatan tadi ya, hoyong ibadah, ada abdi mas Ustaz ingin ibadah, maka laksanakan ini tahapan-tahapan rukunnya, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih mencapai ridho Allah. Klik berikutnya, nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya apa perbedaan umroh dan haji? Ada yang sudah haji di sini? Belum. Yang di Zoom, mudah-mudahan ada yang pernah mungkin haji, setidaknya tahu perbedaan umroh dan haji. Nah, kalau belum tahu kita klik perbedaan haji dan umroh. Haji dilaksanakan hanya pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Umroh dapat dilakukan setiap saat. Jadi nggak bisa tuh kalau Bapak Ibu haji itu sekehendak dan sekemau saya. Ustaz, saya mau bulan ini mau tanggal segini, nggak bisa. Ini ketetapannya sudah ada. 8 sampai 13 Dzulhijjah. Ini menggunakan kalender Hijriah ya. 8 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau umroh dapat dilakukan setiap saat. Bapak Ibu umroh tanggal 5. Pulang tuh. Terus umroh lagi boleh nggak? Masih di bulan yang sama, misal November. Boleh. 1 bulan 2 kali umroh boleh nggak? Boleh. Ada kedua artos mah. Terus tiap bulan 3 kali, mungkin ada yang kuat 3 kali, silakan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan, silahkan saja kapanpun bisa ya. Haji, perbedaan haji yang kedua, haji itu dilakukan tidak hanya di Makkah, tapi juga di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Nah, kalau orang yang haji pasti dia selain ke Mekah ada Arafah, ada wukuf di Arafah, ada Mina, ada Muzdalifah ya. Berikutnya, umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Gimana Ustaz kalau ada yang programnya ke Madinah dulu, nggak ke mana? Mekah dulu. Apakah ke Madinah itu umroh? Umroh itu hanya di Masjidil Haram. Jadi kalau ke Madinah dulu itu hanya memperbanyak ibadah, ziarah ke makamnya Rasulullah, ke sahabat, terus ke pemakaman Baqi, ya itulah. Ke beberapa tempat-tempat kita juga ziarah. Tapi kalau yang namanya umroh, nunamina umroh, mah pasti dilaksanakannya di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh ayana? Di Makkah. Jadi kalau ada yang umroh kemudian ke tempat yang lain, oh ini keluar dari aturan ya. Umroh pasti dilakukan di Makkah. Hanya dilakukan di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Berikutnya, haji dilakukan. Nah, satu lagi, haji dilakukan satu paket dengan umroh, sedangkan umroh dapat dilakukan berdiri sendiri. Ya, kita klik berikutnya, rukun umroh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu rukun umroh? Orang-orang yang soleh itu tidak menjawab karena menjaga keikhlasan. Ustadz, biarkanlah Ustadz aja yang ngejelasin. Saya mau menjaga keikhlasan biar nggak takabur, nggak sombong. Tuh Bapak Ibu makan. Jarempling, tarungkul, duka tarungkul teh bismika Allahumma ahya wa amut, duka tengartos gitu, nggak tahu nggak ngerti. Yang di rumah juga walau alam bisa. Ya, kita lihat dulu apa saja sih rukun umroh. Yang pertama, rukun umroh itu ada yang menyebutkan 4, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalaupun ada yang menyebutkan yang kelima, tertib, maksudnya adalah urutannya nggak boleh ngacak. Ustadz, saya mau tahallul dulu mau umroh. Ustadz, saya mau sa'i dulu, mau tawaf dulu, terakhir aja ihram, nggak boleh. Jadi urutannya mesti pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Maka disebutnya tertib, gitu ya. Nah, berikutnya wajib umroh. Tadi ada rukun umroh, kedua wajib umroh. Wajib umroh apa saja sih Ustadz? Ada 2. Yang pertama, wajib umroh itu adalah ihram dari mikot. Apa itu mikot? Nanti kita jelasin ya. 2, menjauhi larangan ihram. Kita akan perjelas di slide berikutnya. Yuk, klik lagi. Ihram, ini rukun yang pertama kita laksanakan. Apa saja? Bapak Ibu, di sini ada yang pernah umroh? Belum, baru pertama kali. Baik. Ihram, berihram adalah pekerjaan pertama dalam melaksanakan haji maupun umroh. Jadi ihram itu apa sih?
Singkatnya, simpelnya umroh itu adalah niat masuk mengerjakan dalam pelaksanaan haji dan umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Oke, saya ilustrasikan. Sebelum sholat kita, apa ini namanya? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sebelum takbiratul ihram, boleh makan nggak? Minum. Sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat, boleh makan? Boleh minum? Boleh ngobrol? Sebelum takbiratul ihram? Boleh update status? OTW sholat. OTW. Itu naon bu? Itu haram dah. Ya. Jadi kalau sebelum takbiratul ihram, artinya sebelum sholat boleh kita ngobrol, kita naon tuang atau napi ngemil boleh. Beraktivitas. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, boleh nggak ngobrol? Ucu di kamari kemana? Bari itu takbir. Itu saya kemarin ke Zam-Zam Tower, di Zam-Zam Tower tehnya. Itu bari sholat, sambil sholat itu nggak boleh, jelas batal ya. Nah jadi yang disebut dengan ihram itu sebelum ihram kita masih boleh pakai parfum. Sebelum ihram masih boleh pakai baju, pakaian yang berjahit. Sebelum ihram laki-laki masih boleh pakai peci, pakai topi masih boleh ya. Sebelum ihram apalagi? Ya, kalau sebelum ihram masih boleh hal-hal yang nanti akan dilarang. Kalau setelah masuk ihram nanti ada beberapa poin yang dilarang. Jadi ihram itu niat masuk, bisa mengerjakan haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Yuk berikutnya. Nah ini untuk ikhwan, apakah di sini ada kain ihram? Nah, untuk ikhwan mesti berpakaian ihram sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh jadi bagi ikhwan, bagi laki-laki, ikhwan teh laki-laki, cowok ya, tidak boleh ada satu lembar kain yang berjahit yang menempel di badannya. Jadi kalau laki-laki yang sedang berihram itu di badannya hanya menempel 2 lembar kain ihram. Makanya di travel tuh suka dikasih koper, di dalamnya pasti ada kain ihram bagi laki-laki ya. Betul nggak? Ya. Jadi wayahna Bapak Ibu yang di Jakarta, yang di Bandung, yang laki-laki pas begitu ihram maka buka seluruh pakaiannya termasuk CD, tahu CD? Ya. Jadi dalamannya juga dibuka, semua polos ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah bulucun ya. Buka telanjang, hanya ada 2 lembar kain ihram. Gimana cara penggunaannya? Mau dipraktekkan nggak? Cara menggunakan kain ihram mau dipraktekkan nggak? Laki-laki boleh ya. Ada kain? Atau yang ini? Yang Bapak kasih ya? Atau yang di travel aja? Kita pakai yang di travel. Sebaiknya adalah tetap tidak menggunakan. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, banyak sekali yang bertanya ke saya merasa risih, ini asa kararagopnya tengah mau naon ya kikituan soalnya gundal gendol gitunya. Udah ayo mah kita mah nggak akan berpikir ke sana Bu, pasti judulnya juga ibadahnya, kita akan fokus. Mungkin bagi orang yang pertama merasa risih, nggak nyaman, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, kan itu beberapa jam ya, bahkan bisa sampai seharian ya, karena perjalanan kan ya, insya Allah kita akan fokus dan akan nyaman, karena ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah manasik kalian. Kenapa saya sampaikan seperti ini dan saya belak-belakan? Karena kadang-kala nyatanya ada orang yang dia tidak mau bercerita ke pembimbing, ke ustadznya, menggunakan celana dalam. Nah kalau sudah pakai celana dalam berarti udah masuk kepada larangan ihram. Jadi mesti dibuka semua. Pokoknya hanya 2 lembar ini aja, 2 lembar kain ihram. Maka nanti kita praktekkan cara penggunaannya, otomatis kan Bu ya, karena di bawahnya nggak pakai daleman, itu bawahnya terutama sarungnya ya. Kalau atasnya masih mending ya, masih aman lah ya. Ini kain ihram, ada 2 lembar kain ihram.
Kain ihram yang pertama, yang satu kedua juga ukurannya sama. Kita pakai yang ini untuk bawahnya dulu ya. Bapak pernah pakai kain ihram? Pernah pakai sarung? Ya. Nah, udahlah gitu aja, seperti pakai sarung ya. Biar tidak sulit. Jadi ujungnya tinggal diketemukan aja nih. Ini ada ujung. Nah, tepang, ketemukan. Terus gini kan? Pakai sarung gimana? Tuh, set. Set. Kalau ada sabuk, boleh. Sabuk tuh. Suka ada sabuk khusus ihram. Ustaz, saya nggak ada sabuk, mau pakai tali rapia, sok ada izin mah. Jadi pakai tali rapia atau sabuk apapun lah, bebernya. Biasanya umroh, haji suka ada sabuk khusus, boleh. Masukkan, baru kemudian digulung. Kalau bubur biasa boleh? Boleh, kalau nggak punya mah, Bu. Cuma kalau sabuk gini kan biasanya sudah ada khusus ya, dibuat khusus ya. Jadi lebih enak yang sabuk khusus ihram. Tuh, sebetulnya nggak pakai sabuk juga. Saya jarang sekali pakai sabuk karena dicoba untuk betul-betul kuat tanpa sabuk. Bapak kalau pakai sarung pakai sabuk nggak? Nggak kan? Jarang pakai sabuk ya. Nah, insya Allah nggak pakai sabuk pun itu akan kuat, terkecuali kalau merasa tidak yakin udah pakai sabuk saja. Jalan nyaman. Sini juga nggak kelihat. Ini baru satu cara. Ada cara berikutnya untuk menggunakan kain ihram. Cara berikutnya, ini kan ujung, Bu, Pak. Kalau tadi disatukan, kalau sekarang kasih jarak. Oke. Pas ada jarak atau kurang, misalkan mundur lagi ada jarak. Nah, ini yang jarak ini masukkan ke sini. Setelah masuk, tinggal disarungkan. Ya, seperti yang tadi. Ini cara yang kedua. Itu maksudnya cara satu yang berbeda lagi? Sebetulnya itu mah gimana? Ini aja sih metode aja, gimana enak. Ada enaknya seperti ini, ada yang mau tadi aja, Ustaz, mau ribet boleh. Yang seperti pakai sarung. Yang penting mah kekunci aja ya. Yang penting kekunci, keikat kuat. Nah, nanti gimana atasannya? Atasannya seperti yang digambar tuh. Cara berihram lengkap bagi pria yang ketika tawaf. Kalau ketika tawaf berarti pundak sebelah kanan terlihat terbuka. Ya. Tuh, yang digambar bisa seperti ini. Terbuka pas tawaf. Tapi kalau di luar tawaf, apalagi sholat, itu mesti dua-duanya tertutup. Tertutup dua-duanya. Seperti yang digambar. Paham? Bisa ya? Insya Allah. Ya, berikutnya kita klik. Ini untuk perempuan. Kalau pakaian ihram perempuan gimana? Ibu juga sebetulnya sudah pakai ihram tuh ya. Tertutup semuanya ya. Ingat jangan lupa kaos kaki juga aurat buat akhwat ya. Jadi mesti wajib pakai kaos kaki juga ya. Jadi semuanya tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan untuk akhwat. Berikutnya contoh gambarannya nih, pakai kain ihram sebelum umroh, klik lagi. Tuh, sebelum umroh, klik lagi. Terus sebelum umroh, ini mantan-mantan saya. Terus, nah ini juga mantan saya, sekarang udah enggak. Yuk lanjut. Ya, berikutnya cara berihram. Pertama adalah bersih, sebaiknya mandi sebelum berihram. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, di antara sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika memasuki kota Makkah. Jadi sebelum ihram itu mandi dulu. Kalau yang perjalanannya ke Madinah dulu, Ustadz, ibakna di mana, mandinya di mana? Mandinya di hotel. Misal kalau 3 hari 2 malam di Madinah, maka hari ketiga misalkan check out. Nah, sebelum check out itu bisa sebelum subuh atau setelah sarapan atau sebelum zuhur. Biasanya kan check out setelah makan siang ya, check out itu.
Sebelum zuhur, enaknya sih sebelum zuhur mandi ihram. Sebelum zuhur. Nah, bagaimana kalau seandainya perjalanannya ke Mekah dulu, bermikot di pesawat kan? Nah, maka sejak dari kita hendak pergi, berarti sejak Bapak Ibu kalau orang Bandung nih ke Mekah dulu, berarti dari Bandung itu sudah diniatkan untuk mandi ihram. Ya. Jadi jangan mandi di pesawat. Tong ibak di pesawat. Jangan mandi di pesawat karena kalau yang umroh, kalau yang rutenya adalah ke Mekah dulu, dia pasti akan melewati mikot. Nanti kita jelaskan apa itu mikot ya. Begitu ya. Jadi sunnahnya adalah mandi dulu sebelum ihram. 2, memakai minyak wangi. Nah, pakai minyak wanginya sebaiknya di badan, jangan di pakaian ihramnya ya, di badan. 3, memakai pakaian ihram. Kemudian niat ihram di mikot dengan niat labbaik Allahumma umrotan. Nah, ini niatnya. Ternyata niatnya pendek. Hafal nggak ya? Coba bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Ustadz, tannya nggak dibaca, boleh nggak? Boleh. Labbaik Allahumma umroh, boleh. Ada juga yang labbaika umroh, boleh. Boleh labbaika umroh, labbaika Allahumma umroh, atau labbaika Allahumma umrotan. Hafal? Insyaallah. Selanjutnya. Pak Ustadz, jalan harus dulu. Ya, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari Ibu, boleh? Tadi kan untuk laki-laki tidak boleh pakai wewangian, perempuan juga sama. Nah, kecuali yang boleh badan tetapi tidak boleh di baju ya. Betul. Nah, kalau perempuan katanya kemarin ponakan saya Bunda aku mandi juga nggak pakai sabun karena kan sabun wangi. Gimana tuh? Ya, yang tidak boleh itu kalau sudah berniat umroh. Kalau sebelumnya boleh, Bu, bahkan disunahkan pakai wewangian. Ya. Kalau sebelum ihram, pakai mandi biasa, pakai sabun, pakai parfum. Tapi Pak, kalau sudah berniat, tadi niatnya apa? Labbaik Allahumma umroh. Sudah niat dan di tempat di mikot, sudah berniat, maka udah nggak boleh. Jangankan mandi, sebetulnya mandi boleh untuk sudah umroh nih ya, sudah berniat umroh. Kemudian, ini asa harudang. Pakai air aja nggak apa-apa. Jangan diguyur tuh di hotel ya. Nggak pakai sabun boleh. Untuk menyegarkan dan sekaligus memperbaharui wudhu juga gitu ya, boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah berniat umroh memakai wewangian atau cuci tangan setelah makan pakai sabun atau pakai tisu basah ada parfumnya kan. Ya, berikutnya. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang tadi saya sebutkan mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah batas waktu atau tempat. Oh, berarti ada 2 mikot. Ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot itu adalah batas waktu atau tempat. Bisa waktunya atau tempat untuk ibadah haji ataupun umroh. Kayak Ustadz, ya maksudnya naon? Mikot adalah batas waktu. Tadi saya tanya, kalau untuk ibadah umroh boleh nggak sebulan 2 kali? Sebulan 3 kali? Berarti waktunya bebas ya. Terus tempat ketika kita bermikot, berniat itu boleh nggak misalkan di Bandung sebelum berangkat, atau di Jakarta, atau di bandara. Nah, kita lihat. Nanti ada tempat-tempat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana saja sih tempat-tempat mikot. Ternyata tidak boleh sembarang, tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang rutenya adalah ke Madinah dulu, berarti dia mikotnya di Bir Ali atau Abyar Ali. Bir Ali itu nukumaha sih? Nanti ada gambarannya ya. Masjid dari hotel ke sana sekitar 15-20 menit. Dari hotel menginap, kalau di Madinahnya ke Madinah dulu nih. Kan mau ke Makkah tuh, berhenti dulu di masjid itu. Namanya Masjid Bir Ali. Di sanalah kita bermikot. Labbaik Allahumma umroh. Nah, niat ngucapkeun nanti didinya gitu. Jangan di hotel pas kita menginap. Nah, kalau yang ke Mekah dulu berarti niat umrohnya, mikotnya adalah di tempat yang sudah ditentukan. Nanti Bapak Ibu lihat di pesawat biasanya suka ada multimedia. Cok pilarian naon GPS gitu, GPS. Lihat itu ada mikot. Bahkan kru pesawat suka mengumumkan. Bapak Ibu sekalian, selain bahasa Inggris, suka pakai bahasa Indonesia.
Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan melewati tempat mikot, diharapkan untuk segera mempersiapkan. Ustadz, waktunya kira-kira kalau saya berniat itu supaya tidak terlewat berapa menit sebelum turun pesawat? Turun itu apa bahasa Inggrisnya? Landing. Itu kurang lebih 20-25 menit. Kalau 20-25 menit itu biasanya di pesawat sudah tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh berdirinya sudah, karena posisinya sudah landing, semua sudah harus pakai sabuk. Nah, pada saat itulah kita bermikot. Ada yang sebut dengan Qornul Manazil atau Yalamlam. Pokoknya Bapak Ibu perhatikan, kan di pesawat itu makan berapa kali? Makan besar tuh 2 kali. 2 jam pas take off. 2 jam dia udah take off, biasanya makan. Kalau makan kedua, biasanya 2 jam sebelum landing. Nah, 2 jam sebelum landing itu kita harus siap-siap. Yang belum pakai ihram dulu. Yang dari pesawat. Kalau pesawatnya Saudi, di belakang ada musola. Tinggal pakai ihram. Ustaz, si Nabi mah ribet, dah ke Mekah heula. Tapi sebetulnya ke Mekah juga nggak ribet. Tinggal bapak-bapak yang mau ke Mekah dulu, berarti dari bandara kita menggunakan kain ihram, bisa bawahannya aja dulu. Tapi celana belum dibuka. Atas masih pakai baju ya, atau jaket ya. Dingin kan di pesawat. Nanti pas tiba waktunya, jelang tadi pokoknya makan yang kedua. Setelah makan yang kedua, jangan tidur-tiduran, langsung persiapan untuk menggunakan kain ihram. Kalau nggak ada musola, bisa ke toilet untuk menggantikannya. Ya, berarti kan bawahan sudah tuh sarung. Yang paling pentingnya itu kan sarungnya ya. Tinggal buka celana dalamnya, kemudian buka bajunya, kemudian pakai kain atasnya ya. Baik, berikutnya. Ini contoh, ini Bir Ali ya namanya ya. Tempat kalau ke Madinah dulu. Lanjut. Larangan dalam ihram. Nah, ini dia nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa saja sih yang dilarang dalam ihram? Lanjut. Pertama, berhubungan intim suami istri. Di sini ada yang umrohnya suami istri. Wayahna. Satu kamar atau beda kamar? Satu kamar. Bapak? Bertiga. Oh, bertiga. Satu kamar bertiga. Oh, aman. Berarti ada ini ya. Ada wasit. Ibu, sok aya nu kajantenan loh. Kikituan justru itu. Gogodaannya sok aya weh. Makanya hati-hati. Oh, alhamdulillah ibu mah ikut manasik jadi tahu lah ya. Dilarang berhubungan intim suami istri. Kadang godaan teh si bapak meni asa kinclong aya namanya nu jadi Mekah teh tas ihram teh. Hari di Bandung mah meni asa poek da, jadi masa caang glowing. Bapak lihat istri asa juga sehari ini si mamahnya. Itu godaan, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Mulai dari pandangan mungkin ada orang mata suami istri ieu naon halamna gitunya. Ingat kita sedang ihram, nggak boleh, please tahan heula. Pak, tahan heula, Pak. Nuntut kieu teh biasanya bapak atau ibu. Berhubungan intim suami istri jangan ketika sedang ihram. Atau perkataan, perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Nah, ya, tahulah maksudnya ya. Arah-arahnya ya. Sayang, beb. Beb itu apa maksudnya? Bebek atau beban? Ya. Saya itu sayang atau syaiton? Ya, mulai ya tadi ya, dari tatapan, dari perkataan, yang ujung-ujungnya hubungan suami istri terjadi. Nah, itu hindari. Berbantahan, jidal, nggak boleh. Mohon maaf sekali, Bapak Ibu sedang berada di Mekah Madinah, Bapak Ibu sedang ihram, nggak boleh bermaksiat, apalagi ribut. Ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, langsung pasea gitu ya. Langsung kemudian terjadi pertikaian, pertengkaran. Apalagi nauzubillah ya, keluar kata-kata yang tidak layak. Kamu sih mana sih? Iya, sia. Nah, segala itu hati-hati. Hati-hati, jagalah. Jagalah hati. Belalang kupu-kupu. Hati-hati ya. Jangan berbuat maksiat, jangan bertengkar, jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan. Terus jempling. Kalaupun ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kita nih, mungkin ini ujian nih dari Allah. Kok Allah teh disindrek, orang teh disindrek, nah panginten menuju di Mekah. Jadi muhasabah diri, introspeksi diri. Astagfirullah, istighfar aja Bu, Pak ya. Justru kalau sudah mulai terkotori hati, aduh lebar, nggak akan diterima ibadahnya. Ketiga,
Larangan ihram adalah memotong kuku, rambut, atau mencabut bulu. Itu ketika ihram. Tapi kalau sebelum ihram justru itu disunahkan untuk potong kuku, bilih para ranjangnya, rambutnya, terus bulu-buluana sok dirapikeun, dibersihkeun. Sate acan nama justru itu dianjurkan sebelum ihram. Tapi kalau pas ihram jangan kemudian sekali-kali kita potong kuku. Ustaz potong kuku mah enggak, tapi cuman gigit-gigit kuku, habis tuh kuku tuh. Duka lapar, duka naon gitu. Itu nggak boleh ya. Termasuk mungkin laki-laki yang ada janggutnya, kemudian ada koin, uang koin 2. Ya, dia nanti dicabutan, itu hati-hati ya. Keempat, memakai pakaian yang berjahit udah nggak boleh. Memakai sepatu, memakai tutup kepala bagi pria udah nggak boleh. Ya, jadi pakai pakaian yang berjahit itu yang gimana? Ya, yang bapak-bapak sekarang pakai pasti pakaiannya berjahit. Terus pakai sepatu menutup mata kaki udah nggak boleh. Jadi siapkan sandalnya, jangan lupa dibawa, apalagi yang ke Mekah dulu ya. Itu pisahkan antara kain ihram dengan hal-hal yang menunjang ya, jangan dimasukkan ke bagasi ya, tapi masukkanlah ke tas tenteng ya. Pakai tutup kepala, ini seperti saya pakai peci nggak boleh, jadi harus dibuka. Terus topi juga nggak boleh, kupluk nggak boleh. 5, menutup muka dan memakai sarung tangan yang menutup telapaknya bagi wanita juga tidak diperbolehkan. Cadar nggak boleh. Iya, cadar nggak boleh ketika ihram ya. Lanjut. Nah, memakai wangi-wangian pas ketika kita ihram juga nggak boleh. Kalau sebelum boleh, kalau sebelum ihram boleh, tapi pas lagi ihram, bapak ibu sudah labbaik Allahumma umrah, sudah berniat loh, maka nggak boleh pakai wangi-wangian. Membunuh binatang buruan nggak boleh. Terus mengganggu pepohonan yang tumbuh di sekitar tanah haram. Ini lucu ya kembang teh, ini lucu banget nih, bunganya dicabut, dipetik, itu nggak boleh. 9, melangsungkan pernikahan baik untuk dirinya atau bertindak sebagai wali atau sebagai saksi nikah nggak boleh. Itu Ustadz, artis-artis pada nikah di sana. Mereka pada nikah itu pasti selesai umroh. Selesai umroh, udah selesai umrohnya, nikah boleh nggak Bu? Boleh. Tuh, boleh Pak. jadi kalau pas lagi ihram nggak boleh. Pas lagi ihram tiba-tiba ayo ngabring ke Masjidil Haram kan. Fenomenanya sekarang akad di Masjidil Haramnya, gaya. Bikin konten kemudian, seneng lahnya. Nah, itu nggak boleh kalau sebelum ihram. Kalau sebelum umroh, kalau pas lagi umroh nggak boleh. Tapi kalau selesai umroh, sudah sampai tahalul, boleh untuk melangsungkan pernikahan. Berikutnya, laki-laki memakai pakaian berjahit nggak boleh, memakai penutup kepala nggak boleh, memakai alas kaki yang menutup mata kaki nggak boleh. Perempuan nggak boleh pakai tutup muka atau cadar, memakai sarung tangan yang menutup telapak tangan juga nggak boleh. Ya, berikutnya larangan ihram. Nah, apa saja yang dibolehkan ketika ihram? Tadi larangan, sekarang yang dibolehkan. Pertama, memakai jam tangan dan earphone boleh. Pakai jam tangan. Bapak ada jam tangan tuh. Ya jam tangan. Nanya. Boleh. Yang tidak boleh itu jam tangan orang lain, kita ambil itu nggak boleh. Jam tangan sendiri nggak boleh pakai jam tangan. Kayak earphone mau dengerin awas Quran sih Ustaz Abimah salami di pesawat teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Memakai cincin, gelang dan sandal boleh. Ya, tapi kalau untuk akhwat sebaiknya ya cincin gelangnya tidak dipakai lah ya. Karena keamanan juga ya. Memakai kacamata dan ikat pinggang boleh. Memakai payung atau naik kendaraan yang beratap boleh. Ya. Kalau tutup kepala langsung nempel ke kepala nggak boleh. Tapi kalau pakai payung, Pak, itu boleh. Membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan, mengganti kain ihram. Ustaz, kain ihram saya kan di travel dikasih satu paketnya. Saya mah mau beli lagi. Karena pasti semua travel pasti ngasihnya cuman satu paket ini 2 lembar. Kain ihram mau bawa lagi ya buat ganti di sana, boleh. Berikutnya. 1, ihram tadi sudah ya. Kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad hingga sudut
Hajar Aswad lagi. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kita lihat gambaran tawafnya ya. Nah, ini gambaran tawaf. Kebayang nggak? Terlihat jelas? Tawaf tuh mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari mana, Pak? Mengelilingi Ka'bahnya? Dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Kalau dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1. Tuh, lihat ada garisnya ya. Hajar Aswad. Kebayang, kelihat? Nggak ada ini ya, Kang? Apa sih? Nggak ada ya. Tapi kebayang ya itu ya. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi baru dihitung 1, 2, sampai 7. Nah, orang tua kita dulu kadang supaya nggak lupa ini antara 7, 6, 8, 9, 10 gitunya. Mereka suka pakai karet gelang, sebelah kirinya 7, 1 putaran kanan. Nah, kalau sekarang sudah canggih ada yang pakai cincin, ada apa cincin apa yang dipakai zikir gitu ya, tasbih gitu, cincin boleh. Ya, kenapa Ustaz itu ya khawatirnya kita lupa ya, untuk berhati-hati saja. Tapi kalau kita yakin udah bisa ngitung nih, ini udah putaran ke-5 Ustaz, ini putaran ke-7 deh, ya udah nggak perlu pakai alat-alat itu ya. Ya, berikutnya. Ya, tata cara pelaksanaan tawaf yang pertama mengelilingi Ka'bah 7 putaran, mesti 7. Jangan kurang, jangan lebih. 7 putaran dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga Ka'bah selalu ada di sebelah kiri. Kebayang? 2, dimulai dari Hajar Aswad. Dan diakhiri juga harus di Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitungnya 1 putaran. 3. Yang ketiga, yang keempat, kelima, ini cara kita untuk tawaf. Pertama boleh takbil, mencium Hajar Aswad. Kalau memungkinkan boleh untuk mencium Hajar Aswad. Tapi saya saran pas umroh kedatangan jangan mendekati Hajar Aswad. Karena itu lagi, apalagi bapak-bapaknya pakai kain ihram gitu ya. Kabayang pas hoyong nyium Hajar Aswad, ari pek teh geuningan etana si etananya si padedet. Iya betul. Ya, berdesakan. Ya, sebaiknya kalau ada rencana niatan untuk mencium Hajar Aswad, nanti aja pas tawaf sunnah. Selesai tawaf setelah umroh pertama tuh, udah pakai pakaian biasa lagi Pak. Abdi mah bari tawaf sunnah, tah tidinya. Boleh itu banyak. Kalau memungkinkan, cium Hajar Aswad. Kedua, boleh dengan istilam, menjamah, meraba, mengusap atau takbil. Dan takbil atau mencium. Jadi kalau tidak bisa mencium langsung, kalau dulu Rasulullah pakai tongkatnya ya, dijamah kemudian dicium. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak bisa takbil, nggak bisa mencium Hajar Aswad langsung, boleh menjamah atau meraba saking padatnya gitu kan, berdesak-desakannya. Pas terusap, keusap tuh, meraba, keusap, kemudian cium. Yang ketiga, berikutnya isyarat dengan tangan. Jadi kalau nggak bisa mencium, nggak bisa menjamah, meraba, boleh dengan isyarat dari kejauhan. Ya, misalkan di layar TV ini adalah Hajar Aswad, saya berada di sebelah sini ya. Nah, posisinya adalah kejauhan ya, isyarat aja. Dan saya sarankan untuk umroh kedatangan itu sebaiknya poin yang ketiga, isyarat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan sampaikan doa ketika kita memulai tawaf. Ya, jadi sebaiknya kejauhan punya Pak, isyarat dengan tangan, tidak perlu dicium. Jadi begitu masuk ke titik Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian putar. Doanya ternyata cuman Bismillahi Allahu Akbar, atau boleh juga Bismillahi Wallahu Akbar. Berikutnya nanti ada doa-doanya ya. Ya, tata cara pelaksanaan tawaf berikutnya adalah irtiba. Apa itu irtiba? Irtiba merupakan cara menggunakan kain ihram ketika melaksanakan tawaf umroh atau tawaf kudum, yaitu membiarkan pundak kanan terbuka dan menutup pundak kiri dengan kain ihram. Kebayang nggak? Coba ada gambarnya? Ada tuh. Nah, irtibat eta nu ke tengah, membiarkan pundak sebelah kanan terbuka, sedangkan pundak sebelah kiri tertutup.
Paham, Pak? Ya, berikutnya. Rommel. Apa itu rommel? Rommel yaitu lari kecil yang dilakukan oleh laki-laki ketika melaksanakan tawaf pada putaran 1 sampai putaran ketiga. Rommel juga dilakukan ketika melaksanakan sa'i antara dua tanda hijau pada setiap putaran. Jadi sunnahnya buat laki-laki pas lagi tawaf, pas kedatangan, kemudian tawaf, putaran 1, 2, 3 itu rommel, lari-lari kecil. Lari-lari kecil aja. Kalau ibu-ibu jalan biasa. Dan nanti bapak-bapak akan melakukan lari-lari kecil ketika sa'i. Nanti ada gambarnya ya. Sa'i. Dari mana sih kita berlari-lari kecil? Nanti pas materi sa'i kita akan sampaikan ya. Berikutnya. Nah ini. Doa ketika di Hajar Aswad atau di garis yang ditarik lurus dari sudut Hajar Aswad. Doanya. Bismillahi wallahu akbar. Coba ucapkan bersama-sama. Bismillahi wallahu akbar. Jadi begitu ada Hajar Aswad, sebelah kiri saya Hajar Aswad, maka saya kemudian berisyarat Bismillahi wallahu akbar. Ustaz, posisi Hajar Aswad biar ngepas gimana? Ada sebelah kiri kan jauh, kemudian banyak orang. Lihat ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada lampu neon yang panjang berwarna hijau. Itu sebagai jalur titik ya, titik lurus antara Hajar Aswad. Ketika kita nggak bisa melihat secara jelas, secara pas di sebelah kiri, maka lihat lampu sebelah kanan. Kalau udah pas ada lampu neon, Bu, Pak, panjang tuh hijau, berarti itu pas titiknya Hajar Aswad ya. Ingat baca doanya adalah Bismillahi wallahu akbar. Mau isyarat, mau tadi pas meraba atau pas mencium, itu doanya adalah Bismillahi wallahu akbar. Insya Allah hafal semua ya. Setiap sampai ke sudut rukun Yamani, jika memungkinkan kita merabanya. Dan di sini tidak ada ucapan Bismillah wallahu akbar. Yang mana sudut rukun Yamani itu? Nah ini ada gambarnya. Inilah sudut rukun Yamani. Lihat rukun Yamani tuh yang di sana. Pojok Yamani ada. Pojok Yamani itu berarti sebelum kita masuk ke Hajar Aswad. Ya, kalau Bapak Ibu pas ada di pojok Yamani, sunnahnya adalah tadi apa? Meraba ya. Tapi tidak menciumnya, hanya sekedar meraba kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada anjuran khusus untuk berisyarat seperti halnya di Hajar Aswad. Jadi kalau tidak bisa meraba udah aja lewat biasa. Nanti kita membaca doa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Berikutnya, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Bapak Ibu? Coba baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dibaca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ya, klik lagi ada gambarnya supaya nggak lupa. Nah ini nih doanya tuh dari pojok Yamani tuh dikasih tanda merah sama Akang tuh, sama operator rukun Yamani. Terus jalan Kang, sampai Hajar Aswad baca doanya itu. Kalau belum sampai dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya sudah selesai, tapi jalannya belum sampai, ulang lagi aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Terus setelah selesai tawaf disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Udah selesai itu 7 putaran Ustadz, maka sholatlah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang mana makom Ibrahim itu? Ini dia. Ada tulisannya tuh seperti sarang burung warna kuning. Nah di sini Bapak Ibu nanti kalau seandainya pas melewati pas dekat sama makam Ibrahim, tidak ada sunnahnya mencium, mengusap-usap. Sok aya kalau itu tanya atau kenging. Tekedah da ieu mah makom sanes kuburan, tapi jejak kaki Nabi Ibrahim. Kita sholat di belakang makam Ibrahim kalau selesai tawaf. Kalau tidak bisa persis di belakang makam Ibrahim, carilah tempat yang nyaman, aman, tidak terusir oleh petugas atau tidak terlalu banyak lalu lalang orang ya. Baik, berikutnya surat apa? Ini tadi yang saya bilang. Sholatnya munfaridnya masing-masing nggak berjamaah 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat
Al-Kafirun. Tentu setelah Al-Fatihah ya. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Hafal Al-Kafirun Al-Ikhlas? Yang belum hafal dibaca lagi, dihafalkan lagi, masih ada waktu ya. Kalaupun yang sudah hafal, mohon untuk tidak menganggap enteng, piragi Al-Kafirun. Nah, takutnya kejadiannya yang kayak tadi ya Bu ya. Ya, berikutnya setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, hal-hal penting selama tawaf. Yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Berarti sebelumnya sudah punya wudhu ya. Kan nanti setelah kita datang ke Mekah itu nggak langsung tawaf. Biasanya masuk dulu ke hotel, check-in dulu, nyimpan koper dulu. Itu perbaharui wudhu di sana. 2. Bila batal wudhu ketika melakukan tawaf, maka hanya putaran tersebut yang batal, kemudian berwudhu atau tayamum dan lanjutkan sisa putaran yang belum terselesaikan. Misal saat kita tawaf di putaran ketiga, memasuki putaran keempat, batalnya. Batal? Maka kita kemudian bisa berwudu atau bertayamum. Tinggal melanjutkan putaran yang tersisa. Nggak perlu diulang dari pertama. Langsung aja dari yang keempat itu. Ketiga, tidak ada definisi tawaf berjamaah juga untuk rangkaian ibadah umroh lainnya. Tetapi boleh dilakukan bersama-sama. Kalau mau bareng-bareng sama keluarga, boleh. Ya. Jadi kalau Ustadz saya maunya kadang nggak sama grup, mau sendiri, kan ada yang pengennya sendiri ya, boleh. Tapi kalau yang akhwat, ibu-ibu sebaiknya ada yang menemani kemanapun ya, ke masjid, belanja, itu jangan sampai seorang diri. Ibu-ibu, akhwat mesti ada pendamping. Berikutnya, bila saat melaksanakan tawaf terdengar iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tas qomat ya teh, pas lagi tawaf, maka sholatlah berjamaah. Lalu sempurnakan tawaf seusai sholat. Pada saat sholat, kedua pundak hendaknya ditutup dengan kain ihram. Jadi kalau Bapak Ibu pas lagi tawaf, ternyata qadarullah pas qomat, otomatis kita harus sholat lah, harus berhenti tawaf kemudian sholat. Nah nanti tinggal melanjutkan pada putaran berikutnya yang tersisanya. Ingat, pundak harus ditutup pas lagi sholat. Bila Anda ingin beristirahat dulu untuk duduk, Ustadz, dekia, cangkel, capek, lelah, lakukanlah hal itu, tidak mengapa. Sesaat kita duduk. Jangan seharian duduk, atau iraha, rengsena tawaf. Mau duduk, mau minum dulu, boleh, nggak batalnya. Jangan dipaksakan kalau nggak kuat, Bu. Bilang aja ke mutawifnya, ke pembimbingnya, bilang, maaf Ustadz, saya capek, ya udah istirahat dulu. 6. Bila lupa bilangan putaran yang telah ditempuh, maka tetapkanlah bilangan yang terkecil. Lupa antara 5, 6. 5, 6. 6, 5. 5, 6. Ambil bilangan terkecil. 5. Berarti tinggal 2 putaran lagi kan? Berikutnya. Ya, tawaf sudah, sa'i, ihram sudah, tawaf sudah, sekarang sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah tata cara pelaksanaan sa'i. Pertama, dimulai dari Bukit Sofa, berjalan menuju Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. 2, perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Demikian pula dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. 3, berakhir di Bukit Marwah. Nah, kalau hitungannya benar, pasti berakhirnya di Bukit Marwah, tidak di Bukit Sofa. 4, tidak harus suci dari hadas. Jadi kalaupun batal wudhu, kalau sa'i boleh, lanjutkan aja. 5, di antara pal hijau pria berlari dari kecil. Kita lihat gambarannya biar ada bayangan gambaran tempat sa'i. Tuh ada pal hijau nggak, Pak, Bu? Tuh ada hijau ya. Dari pal hijau ke hijau berikutnya, laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Nah, kalau perempuan jalan aja biasa, ya. Sofa, Marwah. Jadi Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Tuh, puter gitu ya. Terus doa menaiki Sofa dan Marwah. Nanti agak nanjak, Bapak Ibu jalan. Doanya ini ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah.
Teu apal Ustad atau saya ngiringan pembimbing lahnya. Ngomong ribetnya. Ustad abi mah bade ngiringan pembimbing ya, sok pembimbing bing. Dia bing. Bing baca doana bing gitu ya nya. Dibacakan sama pembimbing, Bapak Ibu ikuti, udah itulah. Jadi jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban kalau belum hafal, dah belum, bukan tidak hafal, bukan tidak berikhtiar, sudah ikhtiar tapi belum hafal. Kalau hafal ini alhamdulillah, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Berikutnya. Tah ieu tah doa sofa marwah, doa di sofa dan marwah ini doanya. Allahu Akbar berapa kali? 3 kali. Berarti dibacanya diulang-ulang ya. Jangan gini Bu, Allahu Akbar 3 kali. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa tuh? Apa sakitu mahnya? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal segitu insyaallah. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah sampai la ilaha illallah hafal. Tinggal menghafalkan wahdah, anjaza, wa'dah, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba, wahdah. Ustaz saya nggak hafal, ikuti pembimbing aja lah. Atau Ustaz nggak ada pembimbingnya, baca buku lahnya. Kalau kepencar kan bisa jadinya baca buku ya. Ya berikutnya. Nah ini terjemahnya berikutnya. Ini pelaksanaan sa'i. Terus ya, ihram, tawaf, sa'i sudah selesai. Terakhir Bu, tahallul. Berarti tahallul ini kalau di sholat apa ya? Salam. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Umroh diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Apa itu tahallul, saudara? Tahallul yaitu terbebasnya jamaah haji atau umroh dari larangan-larangan ihram haji atau umroh. Oh, ini rukun terakhir berarti. Harus gimana tahallul itu? Maka terbebasnya itu mesti dilakukan dengan cara klik. Bagi laki-laki memotong sebagian rambut taksir atau memangkas seluruh rambut pelontos tahlik, dan ini yang disunahkan bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki tahallul gunting rambutnya sunnahnya itu adalah cukur gundul pelontos. Gitu ya. Silakan bagi yang siap mengikuti tantangan, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni yang dicukur gundul. Terus sahabat nanya, walil muqassirin, gimana yang dipotong pendek ya Rasul? Rasul mengungkapkan doa yang kedua, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni dosa orang yang dicukur gundul. Nah, Rasul, bagaimana yang dicukur pendek? Doa Rasul yang ketiga, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni yang dicukur gundul. Yang keempat, baru Rasul menyebutkan wal muqassirin, yang dipotong pendek atau yang tidak dicukur gundul. Berarti yang dicukur gundul bagi laki-laki didoakannya berapa kali? 3 kali. Dan ini langsung Rasul yang mendoakannya. Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni yang dicukur gundul. Kalau mau cukur gundul itu sebaiknya di barbershop. Barbershop, salon. Bagi laki-laki saya sarankan jangan di salon hotel karena itu mahal. Pergilah ke salon-salon, biasanya yang murah itu 10 real di bawah Zamzam Tower. Suka banyak tuh yang nawarin haji tahallul botak suka nawarin gitu ya. Itu di Bapak sebutkan aja, tanya aja, biasanya 10 real. Tapi kalau di hotel itu bisa mencapai 30-50 real. Coba kebayang nggak, 1 realnya 4.000 kali 50 berapa? Wah, kata cukur hunggul 200.000 Pak. Nah ini yang hemat itu, yang paket hemat itu hanya 10 real, biasanya 10 real, berarti sekitar 40.000 ya. Nah bagi wanita cukup menggunting ujung rambut beberapa helai. Setelah bercukur selesailah umroh dan terbebas dari larangan-larangan ihram. Ketika bercukur, tekadkan dalam dirimu bahwa engkau akan membuang semua kotoran dan celah-celah dirimu. Jadi kalau udah selesai tahallul mah berarti udah boleh mandi lagi, boleh pakai parfum lagi, boleh pakai pakaian yang berjahit lagi. Yaudah normal lagi biasa seperti sedia kalanya. Nah yang jadi pertanyaan berikutnya,
Nah, ini gambaran yang tahallul. Ini saya antar yang di hotel, salon yang di hotel, dia itu 70 real, Pak. Mahal banget ya. Ya, klik. Nah, ini contoh tahallul ya. Ya, berikutnya. Oke, ini yang tadi tertibnya ya. Maksud tertibnya. Terus iya, pertanyaan yang sering muncul, kalau selesai umroh, Ustaz, kegiatannya apa sih selama di Mekah itu? Klik. Selesai umroh di Mekah atau di Madinah, pas selesai umroh ke Madinah, atau yang dari Madinah pas sebelum umroh ngapain sih kegiatannya? Nah, ibadah selama dalam perjalanan umroh yang pertama adalah memperbanyak tawaf sunnah. Nah, ini sangat dianjurkan sama Rasulullah. Sok perbanyak tawaf sunnah. Boleh nggak tawaf sunnah setiap selesai atau setelah atau sebelum sholat 5 waktu? Boleh nggak? Boleh. Ya, perbanyak tawaf. Tapi juga kita harus tahu diri kondisi fisik kita, Bu ya. Bapak, kalau kondisi kita memang capek, lelah, udahlah jangan dipaksakan. Tapi kalau kondisi kita sehat, fit, alhamdulillah, sok perbanyak tawaf sunnah. Sebelum subuh, setelah tahajud, tawaf sunnah. Ba'da subuh, saya sarapan, Ustaz, ba'da subuh. Setelah sarapan, waktu duha, daripada dipakai tidur, mau tawaf sunnah ke Masjidil Haram lagi, silakan. Perbanyak tawaf sunnah, ya, sambil doa ya. 2, melakukan sholat-sholat sunnah. Nah, selama di sana perbanyak sholat sunnah apa saja? Rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, sebelum, setelah, beberapa sholat yang disunahkan untuk rawatib wajibnya. Terus yang witirnya jangan lupa sholat witir. Sholat tahajud, aduh lebar salam witir itu untuk tahajud tehnya. Tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu bisa dengan begitu kita berada di Mekah tuh bisa langsung sholat atau tawaf. Tawaf itu juga bagian dari tahiyatul masjid. Jangan pamitos tawaf, tahiyatul masjid salah sama tawaf itu adalah tahiyatul masjid. Tapi kalau nggak tawaf, jangan duduk langsung pas begitu masuk sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Syukur wudu, udah selesai wudu, Ustaz saya mau sholat. Boleh ya. Dan sholat yang lainnya, duha misalkan, dan sebagainya. Perbanyak baca Quran. Ustaz sina abdi tak cantiasa ngawas Quran. Ya, di sana manfaatkan untuk belajar Quran. Di sini mungkin mau bawa Iqra-nya atau apa, di sana belajar. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jangan malu ya untuk kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah saya sudah bikin buku metode belajar Quran. Cara cepat belajar Quran. Itu cepat banget, alhamdulillah. Banyak yang sudah belajar, yang awalnya dari nol banget, yang tidak mengenal huruf-huruf. Alhamdulillah ada metodenya untuk belajar Quran. Tapi kalau sudah bisa baca Quran, di sana manfaatkan sambil nunggu sholat. Biasanya kan jamaah itu 2 jam atau sejam sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, naonan sih Ustaz? Ya zikir, baca Quran, gitunya, atau bawa buku di sini, mungkin buku-buku keagamaan, boleh. Kalau yang nggak bawa Quran, di sana insya Allah tersedia Quran-Quran dengan berbagai terjemah berbagai negara termasuk Indonesia ya. Berikutnya, memperdalam pengetahuan agama. Nah, tanya jawab ke ustadznya di sana, pembimbingnya, jangan sungkan-sungkan. Bagi yang berada di Madinah, di sana ada kajian di pintu nomor 19. Itu memperbanyak memperdalam pengetahuan agama. Berikutnya memperbanyak zikir. Perbanyak zikir. Ya, jangan ngelamun. Tos lah wayahna. Tos jangan mikirin lagi urusan dunianya, udah fokus, kita ingin fokus, ingin khusyuk ibadah zikir. Terus perbanyak doa. Nah, doakan. Mungkin ada orang-orang yang menzolimi kita, ada orang yang fitnah ke kita, ya gibahin kita, ada yang injak-injak harkat martabat kita. Udah doakan lah, doa-doa yang terbaik. Jangan lupa kita berada di tempat yang dikabulkannya doa, waktu dikabulkannya doa, dan tempat dikabulkannya doa. Berikutnya saya persingkat lagi, kegiatan selama di sana apa saja? Melakukan sujud syukur bila peroleh kemudahan dan kenikmatan. Dapat kemudahan, umrohnya lancar, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, sok sujud syukur. Melakukan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Terutama ketika Bapak Ibu sedang sholat subuh di Masjidil Haram, mungkin juga di Masjid Nabawi, itu kalau masuknya di hari Jumat, sholat subuh, itu imamnya suka baca ayat sajdah. Jadi seolah-olah sholatnya 3 rakaat, padahal sholat subuh mah tetap 2 rakaat ya. Cuma di rakaat pertama, kemudian imam membaca Quran, di rakaat kedua ya,
imam membaca, kemudian nanti ketika pas imam selesai membaca satu surat itu, tiba-tiba sujud, ikuti sujud. Berarti imam sedang mempraktekkan sujud tilawah. Dan kita sedang bermakmum berjamaah ikuti seperti imam. Dan itu sunnah ya untuk kita langsung sujud. Baik ketika sholat maupun di luar sholat pas lagi baca Qur'annya. Yang berikutnya melaksanakan sholat jenazah. Hampir setiap waktu ada sholat jenazah. Itu jenazah ayah. Jadi hampir setiap waktu selesai pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Sok ayah sholat jenazah. Nanti ada pengumuman ya. As-sholatu alal amwati yarhamukumullah. Ibu-ibu siap-siap, bapak-bapak jangan dulu keluar masjid. Kalau bisa jangan dulu sholat sunnah rawatibnya. Dah tunggu sebentar. Udah pada berdiri, Allahu Akbar, itu sholat jenazah. Ya, 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud ya. Berikutnya memperbanyak infak dan sedekah. Pahalana ge. Tadi sabaraha tah? Salat di Masjidil Haram, salat kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Bukan hanya salat yang dilipat gandakan, infak sedekahnya juga sama dilipat gandakan. Di Madinah 1000 kali lipat. Sok bismillah. Mungkin infaknya, Ustaz saya tuh udah nyiapin nih receh-receh 1 real atau 5 real. Ada yang sapu-sapu di jalan tuh kan ngepel atau apalahnya, petugas kebersihan. Saran saya jangan memperlihatkan dompet di hadapan. Ya, itu kalau Bapak Ibu menampakkan langsung dompet, siap-siaplah untuk diserbu. Jadi kalau bisa selumputan aja. Gitunya. Itu kepulan gitu ya. Udah. Itu lebih aman ke kitanya juga ya. Apalagi mungkin uang kita terbatas, recehnya terbatas. Atau mungkin Bapak, saya mah Ustadz, selain ke yang suka bersih-bersih masjid, jalan, WC, mau infak makan ke restoran, itu ada buat sabil ya. Sabil itu mereka yang tidak punya, mereka yang miskin, kemudian diberikan sedekah makanan. Nanti biasanya setiap restoran suka menyediakan kalau Bapak mau infak, Ibu mau sedekah ini untuk 20 bungkus kebab misalkan. Kalau nggak tahu tanya ke mutawif, ke guide-nya tanya ke guide-nya atau tanya ke tim dari travelnya ya. Mau infak makan, sedekah makan. Menolong sesama muslim, terutama sesama jamaah. Kalau ada yang kesasar, tiba-tiba ada yang kesasar, Ibu dari mana? Saya dari Jawa Timur. Travelnya apa? Travelnya ini. Ibu bukan travel saya ya, maaf ya. Assalamualaikum. Jangan ya. Meskipun beda travel kita bantu. Kita lihat ininya name tag-nya. Wajib pakai name tag dimanapun punya, kecuali di kamar Bu. Kalau keluar masjid, mau belanja, mau ke masjid, itu pakai name tag itu. Karena di sana ada nomor paspor, ada foto kita, ada nomor petugas. Nah kalau ada yang kesasar, bantu sesama jamaah bantu. Udah, saya juga nggak tahu nih hotelnya. Apalagi ini saya pertama kali. Telepon aja petugasnya. Kan sekarang rata-rata telepon pakai WA ya. Ustadz, ini saya menemukan jamaah Ustadz berada di WC 3 di Masjidil Haram. Ada WC 3, tempat favorit untuk kumpul orang Indonesia. Persis di Zamzam Tower. Di WC 3 ditunggu Ustadz. Ketika Bapak Ibu kemudian balik lagi ke hotel Bapak Ibu, si jamaah yang kesasar itu suruh dia untuk tetap stay. Ibu jangan kemana-mana ya, nanti ada ustadznya datang. Itu bagian dari menolong sesama muslim ya, yang kesasar contohnya. Gitunya. Atanapi apalah contohnya yang lain yang mungkin bisa kita bantu, maka bantulah. Memaafkan orang lain apabila berbuat salah. Aduh, ini keren banget nih. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita jangan sombong dong, jangan takabur, siapa kita, siapa lu gitu ya. Tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Berarti kita udah berada di posisi sebagai Tuhannya. Tuhan aja, Allah aja memaafkan kesalahan kita. Kita siapa gitu ya, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah adalah Maha Pemaaf. Sebesar, sehebat, sebanyak apapun dosa kita, kalau kitanya bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Segera meminta maaf apabila terlanjur berbuat salah. Jangan ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Jadi kalau ada kesalahan, langsung mungkin ke sesama jamaah, atau mungkin ke pasangan kita, maaf ya,
tadi ayah, bapak tidak nge-WhatsApp untuk janjian, mungkin ya ada miskom setelah dari masjid teh ka mana si bapak cenah janjian di WC tilu di antos-antos dugi ka zuhur mabut ibadah subuh teh teu aya. Oh, eta ngamukna luar biasanya. Segera minta maaf. Masih ada, Kang? Masih ada. Dikit lagi. Mana lagi? Segera memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Kalau punya janji, tunaikan. Ini saya ketitipan Ustadz amanah nih, nitip wakaf Quran misalkan. Nah itu kan janji ya, amanah tuh. Wakaf Quran di sana, maka tunaikan. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak sanggup untuk menunaikannya, jangan diterima tuh amanah tersebut. Abi nitipnya 5 kilo kurma nabinya. Nah, kalau kitanya memang kerepotan, udah jangan. Mampu menahan emosi dan rasa amarah itu ya. Kita tahan emosi, tahan. Memang ayah sih keseleun banyak. Apalagi mungkin kita lagi sudah di sub pertama, tiba-tiba ayah nu calik di payunan urang, tahan emosinya. Jangkung badag dinya, apalagi mungkin nginjek ke kaki kitanya. Kalau di Bandung mungkin sudah bubuk ya. Tapi yang mabrur umroh nanya di sana. Aya we gitu. Nu nyele anu macam-macam lah. Kita diberikan beragam ujian ya. Tapi kalau sudah selesai Bu, sudah mampu belajar banyak di sana menahan emosi, pas ke Bandung insya Allah menjadi orang yang mampu menahan emosi dan rasa amarah. Selalu sabar dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan. Nah, jangan tiba-tiba langsung menyalahkan, dasar imah travelnya terbalik, nggak bener nih travelnya. Tapi travel udah berbuat maksimal. Namanya ketetapan Allah, mungkin ada jalan yang lain, ternyata ada ujian, ada kesulitan. Dicoba untuk evaluasi diri. Kesulitan ini apa ya? Mungkin saya punya dosa banyak ya di Jakarta, di Bandung, di Indonesia. Ya Allah, semoga ini menjadi kifarat. Terus bercermin terhadap diri kita. Belajar mengenal dan memahami diri sendiri dan orang lain. Siapa kita? Kita makhluk yang lemah. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Sehebat, sekuat apapun kita, mungkin punya jabatan, punya banyak uang, tapi itu kan hanya titipan. Ya, bisa jadi oleh Allah diberikan ujian bagi setiap orang. Ujiannya ada yang dengan kepahitan, nggak punya uang. Ingat, punya uang, punya banyak harta, punya kedudukan juga itu adalah bagian dari ujian. Tinggal sikapnya dua aja kata Rasul. Syukur atau sabar ya. Berikutnya adalah tawadhu, rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap dan sifat sombong dan takabur. Hati-hati. Jangan merasa sudah pernah umroh, jangan merasa abdi mah salat di Masjidil Haram nage khusyuk. Tahajud na oge tiap dinten, tarawih tadarusnya juga jangan. Hilangkan sifat kesombongan, ketakaburan, merasa diri hebat, merasa diri punya segala, hati-hati. Ya, membersihkan diri dari sikap dan sifat tercela. Seperti apa? Hasud. Tahu hasud ya? Iri, dengki, SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Gibah, hindari gibah. Bakhil, kikir, pelit, kopet, merege hese, buntut kasiran. Ya, cap jahe. Tazkiriyah, hindari menghina. Dasar si hidung eta orang negro etanya Ustaz, pas nuju di Masjidil Haram hidung nage hidung. Itu hati-hati. Jangan ada terucap, juga jangan ada dalam hati kita. Bersihkanlah. Ya. Jangan ada hinaan ya. Suzon nggak boleh tuh, buruk sangka. Nggak boleh juga adanya godok permusuhan. Berikutnya udah selesai ya. Semoga meraih umroh yang mabrur. Amin insya Allah. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di travel juga yang menyaksikan langsung, manasik langsung melalui Zoom. Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan, kesuksesan, kemabruran. Dan semoga Allah juga bisa kembali mengundang kita ya ke Baitullah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang disampaikan baik melalui Zoom ataupun yang ada di kantor ini. Silakan. Yang di Zoom bisa diketik atau mungkin langsung buka ininya ya, suaranya. Berarti kain mikrofon bisa diteng-teng ya. Mohon, karena Bapak langsung ke Mekah kan ya? Kalau yang ke Mekah dulu, intinya adalah jangan menyimpan kain ihram di bagasi dari sejak
sejak beberes dari rumah itu emut eta koper nanti kain ihram termasuk sendal kalau langsung ke Mekah. Jadi pisahkan. Nah, kalau ke Madinah mah aman. Ke Madinah dalam arti ini gabung dengan bagasi kan ke Madinah dulu. Iya. Ke Madinah 3 hari misalkannya atau ya 3 hari 2 malam, hari ketiga kita baru check out umroh gitunya. Nah, jadi dua-duanya juga bagus Bapak Ibu. Mau umroh dulu bagus, mau ke Madinah dulu silahkan ya. Cuman kalau yang langsung umroh berarti langsung ke Mekah, mohon untuk menyimpan untuk laki-laki ya terutama ya, kain ihram jangan dibagasi tapi di teng-teng. Nanti insya Allah disampaikan oleh teman-teman untuk manasik teknisnya. Ini juga teknis penting ya. Di bandara apa saja yang harus dan tidak boleh dibawa. Di sana juga programnya seperti apa. Nah, kalau saya di sini menyampaikan materi manasik umroh secara ibadahnya ya. Ibadah di sana seperti yang itu. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu? Ada yang di Zoom? Tidak ada. Oh, berarti semua sudah paham. Oh, langsung ke Kulan? Tah itu ongkosan atau abdi gitu etama kedah ka travel pami ibu hoyong ongkos eong teh hoyong ngiring teu hoyong mah ngiringnya resepnya ngasuh ibu masa nya balanja emas di ditu ayo Mas Joko nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nanti oleh teman-teman travel, siapa yang menjadi pendamping Bapak Ibu, kemudian juga teknis juga ini penting untuk diketahui. Maka karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya secara pribadi ke saya sisi ibadahnya ya, boleh WhatsApp ke saya ya. Nanti nomornya mungkin sama teman-teman disampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan sholat break dulu mungkin ya, sholat zuhur berjamaah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.